Oten, agama kalian mau punah masih aja belagu. Astagfirullahaladzim, agama Kristen mau punah guys. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sesuai janji saya di konten saya sebelumnya, di mana ketika saya membahas ketololan dari seorang ustadz bernama Yusuf PI, kemudian ada netizen yang membela dan mengatakan bahwa agama Kristen itu sudah mau punah. Maka di konten ini saya akan menjawabnya berdasarkan data dan fakta, bukan hanya sekedar asumsi, seperti kebiasaan para polemikus muslim yang suka bertakiyah dengan cara mengaburkan data atau membuat berita-berita hoax. Jadi di video saya yang kemarin, ada netizen muslim yang berkomentar begini, "Oten, agama kalian mau punah masih aja belagu." Nah, ini adalah salah satu contoh komentar yang datang dari seseorang yang mungkin selama ini dia itu tinggalnya di dalam gua dan tidak pernah membaca informasi yang beredar luas di luar sana. Makanya komentarnya ngelantur dan jauh dari fakta-fakta kebenaran. Nah, sekarang kita akan melihat data statistik terbaru untuk menjawab hal ini. Apakah benar bahwa agama Kristen mau punah? Ternyata berdasarkan data yang dikutip dari World Population Review pada akhir tahun 2022 lalu, setidaknya ada 8 agama terbesar di dunia pada saat ini. Di urutan pertama ada Kristen dengan populasi sebesar 2,38 miliar. Di urutan kedua ada Islam 1,91 miliar, lalu disusul dengan Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya. Lalu bagaimana mungkin Kristen dianggap mau punah, ya? Ini masih yang terdata loh, belum terhitung yang murtad diam-diam. Soalnya banyak ini ya, di luar sana, bahkan juga saya punya beberapa teman yang sudah murtad dari Islam, tetapi KTP mereka belum diganti menjadi Kristen. Karena mereka masih mau menjaga privasi mereka dan takut ditolak oleh lingkungan ataupun bahkan keluarga mereka yang Islam. Coba kalau KTP mereka sudah diganti menjadi Kristen, pasti jumlah umat Kristen di dunia lebih besar dari 2,38 miliar seperti yang tadi kita lihat datanya. Nah, itulah data dan fakta yang ada pada saat ini. Suka atau tidak suka, umat muslim harus belajar menerima karena itulah kenyataannya. Kalaupun kalian masih belum terima dengan apa yang saya sampaikan, oke lah. Saya akan berikan testimoni yang lain yang justru datang dari kalangan Islam sendiri. Kalau kalian tidak percaya dengan data yang saya berikan, maka saya akan berikan data testimoni berdasarkan dari kalangan kalian sendiri. Mari kita simak video ini. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak sekali alasan. Tetapi ustadz-ustadz, ulama-ulama dan sebagainya, banyak di antara mereka yang malah memberitakan hal yang sebaliknya. Di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam, di Eropa berbondong-bondong masuk Islam dan sebagainya. Saya sejak peristiwa Black September itu, waktu saya SMA itu ada cerita bahwa ribuan umat muslim masuk Islam setiap hari dan sebagainya. Itu kan sebenarnya berita bohong, itu berita hoax. Tapi kenapa ditampilkan oleh ustadz-ustadz itu berita-berita itu? Ya untuk itu, untuk mengalihkan agar kita tidak resah, agar kita tidak berjuang, agar kita tidak fokus pada solusi. Tapi biar kita tentram, biar kita enak, biar biar akhirnya masalah yang sesungguhnya terjadi, yaitu kemurtadan massal di dunia Islam, itu ditutupi. Bukan diselesaikan masalahnya, karena kita tuh gak mau berjuang gitu, kita tuh pengennya rebahan gitu, pengen rebahan lihat kabar-kabar baik gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kabar buruk, kemudian menyikapinya, kemudian berpikir solusinya apa, mungkin kita akan menemukan masalahnya di mana dan kemudian menemukan titik terangnya apa. Tapi kita tidak mau melakukan itu, kita malah memilih untuk mencari kebohongan-kebohongan demi menutupi fakta itu gitu. Nah, sudah dengar sendiri kan apa kata ustadz kalian? Dia sendiri dengan jujur mengakui bahwa di dunia Islam, pemurtatan banyak terjadi di mana-mana, bahkan ada jutaan orang-orang muslim yang sudah murtad. Cuma masalahnya ya, banyak ustadz-ustadz yang tidak jujur dan menceritakan yang sebaliknya.
Dikatakan di Eropa berbondong-bondong masuk Islam, setiap hari ada yang mualaf. Ini semua ternyata hanya berita bohong untuk membuat umat muslim tidak menjadi resah, supaya umat muslim ini menjadi tentram dan menjadi nyaman. Ini bukan saya yang bilang, tapi Ustadz yang barusan yang bilang. Jadi sudah clear ya, bahwa sebenarnya bukan Kristen yang mau punah, tapi justru sebaliknya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena semakin berkembangnya zaman dan terbukanya informasi, maka semuanya menjadi terang benderang sekarang. Yang selama ini pemahamannya masih diselimuti oleh kegelapan, akhirnya perlahan-lahan mulai sadar di tengah zaman yang sudah semakin terbuka dan tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Makanya kalian dengar itu apa kata Ustadz Guru Gembul, yang bicara apa adanya dan tidak munafik. Jangan cuma mau mendengar atau menelan berita hoax mentah-mentah. Jangan cuma mau menonton channel-channel YouTube Islam yang tiap hari cuma pamer memualafkan orang. Ya, padahal yang dimualafkan orangnya itu-itu aja. Dan selalu digembor-gemborkan. Padahal di sisi lain, secara diam-diam, justru sudah banyak umat Islam yang murtad. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Faktanya di Jawa Barat yang muslim hanya 40,907 juta. Artinya terjadi pemurtadan sebanyak 3,523 juta selama 4 tahun. Atau per tahun sekitar 881 ribu orang murtad di Jawa Barat. Ini luar biasa. 0,9 juta yang murtad di Jawa Barat. Tapi ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, menggunakan pendekatan Muslim menurun sebanyak 856 ribu, Kristen menurun sebanyak 300 ribu orang, Katolik naik 1,9 juta orang. Maka diperkirakan yang murtad 856 ribu orang selama 4 tahun, jadi dibagi 4 sama dengan 214 ribu orang. Jadi kita ambil angka 2 angka. Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi 881 ribu orang murtad. Angka rendahnya 215 ribu orang. Jadi kita nggak bisa nafsir angka yang tepat berapa. Tapi kalau kita ambil 2 angka yang kita rata-ratakan saja, maka diperkirakan Jawa Barat mengalami pemurtadan setengah juta orang tiap tahun. Selama tahun 2014 itu murtad di Jawa Barat. Nah, ini luar biasa. Saya di sini sambil bergetar, kan ya. Luar biasa, angka ini besar sekali dan itu terjadi wilayah yang sangat potensial dan kuat agamanya, yaitu di Provinsi Jawa Barat.